전혀 선수들이 운동도 못하고 또 팀 훈련도 못하고 하다 보니까 그래서 지금 한 50여 명 선수를 가지고 우리가 이제 홈 트레이닝을 시키게 됩니다. Asal bayangin sudah chemistry sudah terbangun 5 tahun, tinggal nambah-nambah pemain baru, terus dipecat. Seperti dalam kehidupan, kadang kita kecewa, kadang kita happy. Nggak bisa kita happy terus, nggak bisa kita menang terus, nggak make sense. Jangan si paling Belanda dong, mentang-mentang Belanda semua lu ah. Kita kritis, sabar. Harus kritis dong. Lu berpendapat di YouTube kok, lu sabar bang. Lu berpendapat di sini lu nggak boleh. Bikin fans timnas terharu. Diminta supporter Garuda kembali melatih timnas. Ini jawaban berkelas Sintayong. Tak menjamin bisa mengalahkan timnas Bahrain. Patrick Kluivert beri pernyataan mengejutkan jelang laga kontra The Reds ZSU GBK. Tangisan oleh Rumeni pecah usai tidak mampu membawa timnas Indonesia kalahkan Australia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kick Off Football. Pengamat sepak bola Australia, Bruce GT meyakini timnas Indonesia pasti heran bisa kalah 1-5 dari Sokoros di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Menurut GT, Australia sejatinya tidak bermain impresif di pertandingan ini. Namun tim asuhan Tony Popovic bisa tampil klinis dalam memanfaatkan peluang yang didapat dalam pertandingan di Sydney Football Stadium. Indonesia akan melihat papan skor. Berpikir bagaimana mungkin kami kalah 1-5 dalam pertandingan itu. Namun buat Australia, mereka seharusnya pulang dengan sangat-sangat bahagia, kata Bruce GT. Berdasarkan statistik, timnas Indonesia lebih dominan dalam penguasaan bola dengan 56% berbanding 46% milik Australia. Tim Garuda juga menciptakan lebih banyak ancaman ketimbang tim tuan rumah. Tim arahan Patrick Kluivert melepaskan 11 tembakan dengan 4 yang tepat sasaran. Sedangkan Australia membuat 9 tembakan dan 7 mengarah ke gawang. Dari 7 peluang itu 4 bisa dikonversi menjadi gol, karena 1 gol lainnya tercipta melalui penalti Martin Boyle. Di sisi lain, Indonesia hanya bisa mencetak 1 gol melalui Oli Rumeni dari 4 tembakan tepat sasaran. Oli Rumeni menjadi pemain ke-15 di timnas Indonesia yang mencetak gol dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol debut di caps pertama seharusnya menjadi kabar gembira. Namun Oli tidak bisa merayakannya dengan sukacita lantaran timnas Indonesia kalah dari Australia. Namun keberhasilan penyerang Oxford United itu mencetak gol bisa menjadi sinyal positif bagi sosok yang baru melakoni laga debut. Oleh menyusul pemain-pemain lain seperti J.J., Sandy Walsh, Shane Patinama, Ragnar Oratmangun, Tom Hai, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho hingga Ramadan Sananta. Usai laga, Oli Rumeni tertangkap kamera seakan menangis dengan hasil pertandingan malam tadi. Ole sempat ditenangkan oleh beberapa pemain timnas saat itu. 1 gol yang diciptakannya seakan sia-sia karena gagal membawa skuad Garuda meraih poin di kandang Australia. Rekor penalti sempurna Kevin Dix akhirnya terhenti saat membela timnas Indonesia melawan Australia. Dalam pertandingan di Sydney Football Stadium, bek FC Copenhagen itu gagal mengeksekusi penalti yang dihadiahi untuk timnas Indonesia di awal pertandingan. Skuad Garuda mendapatkan hadiah penalti setelah memberikan tekanan hebat kepada pertahanan Australia di awal pertandingan. Alhasil Rafael Strike yang coba melakukan penetrasi ke kotak penalti harus dilanggar oleh bek Australia. Patrick Kluivert menjadikan Kevin Dix sebagai eksekutor utama penalti skuad Garuda karena sang pemain punya rekor mentereng. Sejak April hingga bulan Desember 2024, Kevin Dix mencatatkan rekor 11 penalti beruntun tanpa gagal bersama FC Copenhagen. Keberhasilan mengeksekusi penalti membuatnya jadi salah satu eksekutor andalan klub. Namun keberuntungan tidak berpihak saat berseragam timnas Indonesia. Sayangnya, eksekusinya gagal membuahkan gol. Kegagalan ini menjadi titik balik yang membuat timnas Indonesia akhirnya kalah telak 1-5. Meskipun rekor sempurnanya terhenti, Kevin Dix tetap menjadi pemain kunci di lini belakang. Ia menunjukkan semangat juang di babak kedua dan bahkan menyumbangkan assist untuk gol Oli Rumeni. Meskipun demikian, kegagalan penalti ini menjadi pelajaran berharga bagi Kevin Dix dalam karirnya di level internasional. Timnas Indonesia mengalami nasib buruk dalam laga melawan Australia di Sydney. Selain harus menelan kekalahan telak, skuad Garuda juga menghadapi masalah besar dengan cederanya 2 pemain kunci,
yakni Marcel Gers dan juga Sandy Walsh. Cedera yang dialami keduanya menambah daftar kekhawatiran menjelang pertandingan berikutnya melawan Bahrain. Marcel Gers, yang dipercaya mengawal lini pertahanan sejak menit awal pertandingan, mengalami cedera pada pangkal paha. Pemain FC20 itu sejatinya sudah menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan sejak babak pertama, tetapi tetap berusaha melanjutkan pertandingan. Namun kondisinya semakin memburuk hingga akhirnya harus ditarik keluar pada menit ke-60. Untuk menggantikan Hilgers, pelatih Patrick Kluivert memasukkan Sandy Walsh. Sayangnya, kehadiran Walsh di lapangan tidak bertahan lama. Hanya berselang 5 menit, pemain berusia 30 tahun itu juga mengalami cedera setelah berbenturan saat mencoba membantu serangan. Setelah sempat mendapatkan perawatan medis, ia akhirnya harus ditanduk keluar lapangan. Rizky Ridho kemudian masuk menggantikan Walsh untuk mengisi posisi di lini pertahanan. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kondisi terkini dari Hilgers dan Walsh. Tim medis timnas Indonesia masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan seberapa parah cedera yang mereka alami. Nama Sintayong bergemuruh di Sydney Football Stadium usai timnas Indonesia besukan Patrick Kluivert kalah telak dari Australia. Mantan pelatih skuad Garuda yang akrab disapa STY itu pun memberikan komentar soal hasil nihil yang didapatkan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Gara-gara kekalahan tersebut, ribuan supporter Garuda yang hadir di stadion sontak meneriakkan nama Sintayong sesaat sebelum laga timnas Indonesia kontra Australia berakhir. Bahkan banyak dari mereka meminta Sintayong untuk segera kembali melatih timnas Indonesia. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Sintayong memberikan pesan penting kepada para supporter Garuda usai tim kesayangannya tumbang di markas Australia. Arsitek asal Korea Selatan itu mengajak supporter untuk tetap mengapresiasi JJS dan kawan-kawan. Dia menilai Garuda masih punya peluang karena ada 3 pertandingan tersisa. Lebih lanjut, pelatih berusia 54 tahun itu juga mengajak para supporter Garuda untuk tetap mendukung timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Sintayong pun secara belak-belakan mengaku tetap akan mendukung timnas Indonesia meski sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Menurut saya, para pemain timnas Indonesia sudah bekerja keras, tetapi sayangnya hasil kurang maksimal. Tetapi masih ada 3 pertandingan lagi ke depannya. Jadi teman-teman supporter jangan kehilangan harapan, karena timnas Indonesia masih mempunyai peluang. Mohon supporter terus berikan dukungan penuh untuk perjuangan timnas Indonesia. Saya sendiri pasti akan terus mendukung, kata Sintayong. Selepas dibantai Australia 1-5, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mulai merasa ragu. Dia tidak berani berjanji skuad Garuda bisa mengalahkan timnas Bahrain. Di atas kertas, timnas Indonesia memang masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, meski persentasenya kini semakin mengecil. Selepas menghadapi Australia, timnas Indonesia harus segera bangkit karena bakal menjamu Bahrain pada Selasa malam mendatang. Kluivert menerangkan laga kontra Bahrain menjadi pertandingan yang sulit untuk dimenangkan. Terlebih ada sejumlah PR harus diperbaiki setelah dibantai Australia. Juru formasi asal Belanda itu mengaku harus perbaiki mental bertanding anak asuhannya. Selain itu, Bahrain juga merupakan tim yang kuat. Pertandingan melawan Bahrain penting buat dimenangkan agar menjaga asa lolos ke fase selanjutnya. Jika tidak, situasi buruk akan menimpa skuad Garuda. Ya, peluang timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia semakin tipis. Saat ini yang paling realistis adalah mengejar posisi 3 atau 4 klasemen akhir grup C untuk lolos ke babak playoff keempat. Iya, tentu itu akan menjadi laga yang sangat sulit. Pertama-tama, dan yang terpenting adalah untuk menyatukan pikiran para pemain kembali dan energi positif. Karena seperti yang saya bilang tadi, kami memulai laga ini dengan baik. Kami menerapkan apa yang kita rencanakan, dan itu bekerja dengan baik. Sayangnya, kita tidak bisa melanjutkan bermain bagus. Itu sangat disayangkan. Kami perlu bekerja. Bahrain ada di depan kami, dan kami berusaha untuk mendapatkan hasil yang baik. Namun, pertama kita perlu menyesuaikan permainan ini, kata Patrick Kluivert. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.